Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sungguh bersyukur ya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam persekutuan doa pagi ini. Ya, bersyukur tadi bisa ngobrol-ngobrol, ya semuanya sehat ya. Ya, kita akan mulai persekutuan doa pagi ini. Kita mau bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan Allah kita yang baik senantiasa memberikan kekuatan pada kita tiap-tiap jam. Ya, kita akan menaikkan pujian ini sama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh dipertemukan dengan teman-teman seiman kami di dalam persekutuan doa pagi ini. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang luar biasa, yang senantiasa memberikan pertolongan dan pimpinan penyertaan di dalam kehidupan kami. Bahkan tiap-tiap menit, tiap-tiap detik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa memberikan kekuatan pada kami. Bukan hanya tiap jam, tapi setiap saat Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami mengucap syukur, Engkau sudah memeliharakan dan memimpin kehidupan kami. Mungkin perjalanan kehidupan kami tidak sama, tapi kami mempunyai keyakinan bahwa kami mempunyai Allah yang sama, yang kami sembah, yang senantiasa memberikan pertolongan dan pimpinan-Mu di setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, biarlah persekutuan ini boleh Engkau berkati setiap kami yang hadir dan mendengarkan. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau juga memberkati sebentar lagi Bapak Nikolas yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau berkati persiapannya supaya boleh menjadi berkat bagi langkah kehidupan kami selanjutnya, menjadi dasar pedoman setiap apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami hari-hari. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan jam persekutuan kami dari awal sampai akhirnya hanya di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Nikolas ya pagi ini, ya tema yang diberikan yaitu berbagi hidup. Ya, biarlah kita boleh belajar dari transformasi teladan dari Aquila ya dan Priscilla. Yang kita akan mempersiapkan pujian berikutnya dengan lagu pujian Bukalah Tuhan Mataku. Bukalah Tuhan mataku agar dapat ku melihat betapa dosaku dan kasih-Mu yang berlipat. Oh Tuhanku, bukakanlah mata kuping dan mulutku agar turut segera kehendak-Mu. Oh bukalah telingaku agar aku mendengarkan suara-Mu yang manis merdu, yang membawa kegirangan. Ya Tuhanku, bukakanlah mata kuping dan mulutku agar ku turut segera kehendak-Mu. Bukalah Tuhan mulutku agar aku menyanyilah, memujikan kasih-Mu Yahu dan berseru haleluya. Ya Tuhanku, bukakanlah mata kuping dan mulutku agar ku turut segera kehendak-Mu. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Nikolas. Ya, terima kasih Diaken Yuli. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita persiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, ketika Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bangun pagi, kami boleh bersekutu bersama dalam bersuara doa pagi hari ini. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti, terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya rindu untuk membagikan satu perenungan firman Tuhan. Ini sebenarnya kembali mengulas tentang firman Tuhan yang kita sudah dengarkan di hari Minggu kemarin, yaitu bagaimana kita boleh belajar hidup berbagi transformasi diri melalui teladan kehidupan Aquila dan Priscilla. Minggu kemarin Bapak Ibu di gereja sudah dibagikan dan diberkati oleh Pendeta Sabto. Dan hari ini saya mau kembali mereview kembali, mengingatkan kembali akan firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kita. Nah Bapak Saudara, saya mau memulai dengan menunjukkan 4 orang hebat ini. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat foto 4 orang ini Bapak Saudara, seandainya di kota kita di Jakarta akan diadakan satu KKR yang besar sekota Jakarta, dari antara 4 orang ini Bapak Ibu Saudara pilih yang mana? Bapak Ibu kenal ya 4 orang ini ya. Yang paling atas sebelah kiri itu ada Pendeta Gilbert Kemoendong, sebelah kanannya ada Ketua Sinode kita, ada Pendeta Dr. Agus Mayanto, di bawahnya Pendeta Agus ada pendeta tercinta kita, Pendeta Edi SS, dan di sebelahnya Pendeta Edi ada saya Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu suruh milih di antara 4 orang ini, ada KKR besar yang akan diadakan di Jakarta, kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana Bapak Ibu? Saya duga ya Bapak Ibu ya, saya duga ya Bapak Ibu, kemungkinan besar kita akan memilih di antara 3 orang tadi, kecuali saya Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu? Karena biasanya ketika ada satu tanggung jawab besar, apalagi kita mengatakan ada acara KKR besar satu Jakarta, ini satu tanggung jawab yang besar, kita akan lebih mempercayakan kepada orang-orang yang sudah berpengalaman atau kita lihat punya kapasitas itu ya Bapak Ibu Saudara. Dan
ketiga orang tadi, Pendeta Gilbert, Pendeta Agus, ataupun Pendeta Edi, ini orang-orang yang menurut saya jauh lebih pengalaman daripada saya. Jadi kemungkinan besar nih, saya duga Bapak Ibu, ketika kita ditanya pertanyaan seperti itu, harusnya milihnya di antara tiga orang tadi. Kecuali kalau memang tidak bisa, baru saya, gitu Bapak Saudara ya. Nah Bapak Saudara, kita melihat di dalam kehidupan Aquila dan Priscilla, kita melihat bagaimana mereka mungkin bukanlah orang-orang yang punya kapasitas besar. Mungkin mereka bukan orang-orang yang hebat mengkhotbah yang besar. Tapi kita melihat di dalam kehidupan Priscilla dan Aquila, Tuhan mempercayakan mereka satu pelayanan, dan mereka Tuhan pakai tetap berdampak besar bagi orang-orang yang dilayani. Meskipun mereka bukan kelihatan seperti orang yang pengkhotbah yang luar biasa, pengkhotbah yang hebat, bukan seperti orang yang besar begitu ya. Tapi kita melihat bagaimana melalui kehidupan Aquila dan Priscilla, bagaimana meskipun mereka kehidupannya banyak di balik layar, mereka tetap Tuhan pakai berdampak besar bagi orang-orang yang mereka layani. Nah, kita sedikit melihat konteks pada waktu itu. Pada waktu itu diceritakan bahwa di dalam tahun 52 Masehi, Kaisar Roma Claudius itu mengeluarkan perintah yang menyatakan dalam perintahnya mengeluarkan semua orang Yahudi dari kota Roma. Karena pada zaman itu Kaisar Roma ini nggak suka dengan orang-orang Kristen lebih tepatnya. Jadi mereka menyiksa orang Kristen dan menyebabkan kekacauan di dalam kota. Dan menurut mereka orang Kristen sama orang Yahudi itu sama. Jadi mereka memerintahkan supaya orang-orang Yahudi diusir dari kota Roma pada waktu itu. Nah, pada saat itulah juga seorang Yahudi bernama Aquila dan Priscilla, istrinya, mengepak barang-barangnya. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya, dan mereka meninggalkan Roma, tempat selama ini mereka tinggal, dan pergi ke Korintus. Kita nggak bisa memastikan Bapak Saudara apakah pada waktu itu Priscilla dan Aquila ini sudah jadi orang Kristen. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa di dalam Alkitab selalu dicatat bahwa nama mereka tuh dicatat bersama-sama. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pasangan suami istri ini selalu bersama-sama. Kita melihat bahwa dari apa yang dikisahkan, apa yang diceritakan di dalam Alkitab, bahwa Priscilla dan Aquila ini bukan hanya pasangan suami istri yang saling mengasihi, tetapi mereka juga teman baik dan rekan bisnis, Bapak Saudara. Karena mereka di dalam perjalanannya, mereka juga bekerja bersama-sama sebagai tukang kemah. Nah, kita mau sama-sama buka Kisah Para Rasul pasal 18. Nanti kita akan beberapa kali membaca bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 18 ini, Bapak Saudara. Nah, saya bacakan di ayat yang kedua dan ketiga ya, Bapak Saudara ya. Di Korintus, ketika Paulus tiba di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Nah, di zaman itu, kenapa banyak sekali orang-orang Yahudi yang bekerja sebagai tukang kemah? Karena memang bagi orang-orang Yahudi, salah satu keterampilan, salah satu usaha yang diajarkan kepada orang-orang Yahudi adalah menjadi tukang kemah. Karena kemah atau tenda itu merupakan satu bagian yang penting dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Makanya, sejak kecil mereka sudah diajarkan salah satu keterampilan untuk bertahan hidupnya adalah dengan menjadi tukang kemah tadi. Dan itulah yang dilakukan oleh Aquila, dan kemudian juga akhirnya dilakukan oleh istrinya Priscilla, dan juga dilakukan oleh Rasul Paulus, Bapak Saudara. Makanya kita melihat bahwa dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 2-3 tadi, bahwa Paulus maupun Aquila dan Priscilla punya pekerjaan yang sama sebagai tukang kemah. Nah, kita perlu ingat ya Bapak Saudara bahwa Aquila dan Priscilla tadi itu bukan hanya pasangan loh ya, tetapi juga rekan bisnis. Nah, gak gampang Bapak Saudara. Tidak semua suami istri itu ketika bekerja bersama-sama itu bisa punya relasi yang baik, Bapak Saudara.
perlu hubungan yang dewasa supaya bisa bekerja sama di bawah tekanan pekerjaan. Ditambah kalau konteks Aquila dan Priscilla, mereka harus hidup berpindah-pindah karena diusir dari Roma. Nah, apalagi ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa kenapa sih nama Priscilla itu selalu disebut di depan atau lebih dulu? Bapak Ibu tahu ya, yang Priscilla itu istrinya kan ya, sedangkan Aquila adalah sang suaminya. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, ketika dicatat nama mereka berdua, selalu yang dicatat pertama itu ada nama istrinya dulu, Priscilla, baru Aquila. Nah, waktu saya mencari tahu tentang hal ini, ada beberapa penafsir yang menyatakan bahwa kenapa nama Priscilla atau istri itu selalu dicatat lebih dulu daripada suaminya? Kemungkinan besar, Bapak Ibu Saudara, ada penafsir yang mengatakan bahwa sang istri atau Priscilla ini punya status sosial yang lebih tinggi atau lebih terkemuka daripada suaminya. Nah, makanya ketika disebut, biasanya nama Priscilla ini selalu disebut di depan. Ada beberapa kasus tertentu ketika sang istri punya derajat sosial lebih tinggi atau lebih terkemuka begitu, Bapak Saudara, nama istrinya tuh dicatat, ditulis di depan. Wah, coba kita bayangkan, Bapak Saudara, sudah diusir dari tempat tinggal mereka, berarti kondisinya mereka sulit, harus berpindah waktu itu ke Korintus, harus hidup pindah-pindah, harus bekerja sebagai tukang kemah, jadi mereka juga di bawah tekanan pekerjaan, harus ngurusin keluarganya, dan sang istri ini ternyata lebih dari suaminya, Bapak Saudara. Apa nggak sering cekcok gitu, Bapak Ibu? Satu hal yang saya sering alami ketika suami istri bekerja dalam satu lingkungan pekerjaan yang sama, biasanya nih ya Bapak Saudara, biasanya dari saya amati, itu cenderung lebih sering cekcok, Bapak Saudara, karena tanpa sadar terkadang urusan pekerjaan itu juga ikut dibawa ke rumah. Nah, apalagi kalau dari konteks Aquila dan Priscilla tadi, kita melihat banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa membuat mereka cekcok dan jadi bahan untuk bertengkar, Bapak Saudara. Nah, buat kita yang sudah menikah ini jadi mungkin satu hal yang kita pernah alami dan pernah kita lihat juga ya dalam kehidupan pasangan-pasangan yang lain. Waktu saya cari tahu, Bapak Saudara, tentang percekcokan suami istri di Google, Bapak Saudara, saya lihat berita-beritanya itu malah lebih ngeri loh, Bapak Ibu. Waktu saya cari berita tentang percekcokan suami istri begitu ya, wah, itu bukan cuma cekcok, Bapak Saudara, di belakangnya ada lanjutannya. Setelah cekcok, bacok suaminya, bacok istrinya karena masalah rumah tangga. Dan itu berita teratasnya seperti tadi itu, Bapak Saudara. Mengerikan sekali kan, Bapak Saudara. Lebih serem loh itu, Bapak Ibu. Nah, tapi kita melihat bagaimana di dalam kehidupan Aquila dan Priscilla tidak demikian, Bapak Saudara. Meskipun mungkin ada banyak hal yang bisa membuat mereka cekcok, bahkan berantem, bahkan mungkin kalau di zaman sekarang menimbulkan sampai bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, Bapak Saudara. Tapi hal ini nggak terjadi dalam kehidupan Aquila dan Priscilla. Hal ini tidak dicatat dalam firman Tuhan. Bahkan kalau kita melihat bagaimana firman Tuhan mencatat mereka, kita melihat bahwa sebenarnya Priscilla dan Aquila digambarkan sebagai pasangan suami istri yang saling mengasihi, saling mengerti, dan saling mendukung. Mereka mau saling merendahkan ego mereka dan bekerja sama. Mereka saling melengkapi. Nah, ketika saya membaca bagaimana firman Tuhan mencatat kehidupan Aquila dan Priscilla ini, saya teringat kembali akan kejadian 2 ayat 18. Bagaimana Tuhan itu merancangkan kita sebagai suami istri. Bagaimana pasangan yang sepadan itu. Hal inilah yang saya lihat dalam teladan kehidupan Priscilla dan Aquila, Bapak Saudara. Dan kita melihat, Bapak Saudara, bahwa pasangan yang sepadan ini di dalam kehidupannya mereka adalah pasangan yang mendukung dalam pelayanan Tuhan. Karena kalau kita lihat di pasal 18 tadi, ayat 2 dan 3, bagaimana Aquila dan Priscilla ini senantiasa mendukung pelayanan Tuhan. Kita melihat bahwa salah satu yang ditunjukkan oleh firman Tuhan adalah ketika Paulus datang ke Korintus, yang pada waktu itu kita nggak tahu Aquila dan Priscilla ini sudah percaya Kristus atau belum, mereka sudah jadi orang Kristen apa belum, tapi mereka mau menerima Paulus, dan Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka. Hidup menerima hamba Tuhan untuk tinggal bersama dengan mereka tuh nggak gampang loh, Bapak Saudara. Karena saya juga pernah merasakan dulu begitu ya, waktu di rumah di Jember menemani hamba Tuhan. Terus ketika melayani sebagai hamba Tuhan pun, ketika ada hamba Tuhan atau pembicara tamu datang, saya menemani
Bahkan istri saya juga bersama keluarga juga dulu sering sekali ketika ada pembicara tamu datang dari gereja lain dan berkhotbah di gereja kita, keluarga istri saya menerima di rumah. Gak gampang loh Bapak Saudara untuk hidup bersama dengan hamba Tuhan, menerima mereka. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Paulus pada waktu itu tinggal bersama Aquila dan Priscilla ini cukup lama. Dan kalau kita lihat di sepanjang kisah para rasul pasal 18 ini, Aquila dan Priscilla itu bukan hanya mendukung Paulus secara materi, tapi juga secara moral, Bapak Saudara. Mereka ikut pergi melayani bersama-sama dengan Paulus, di ayat 18 dicatat demikian. Dan yang kita bisa pelajari dari kehidupan keluarga Aquila dan Priscilla ini adalah bagaimana mereka melayani secara total. Mereka totalitas dalam melayani Tuhan. Mereka menunjukkan tekad mereka menunjukkan kesetiaan mereka dalam melayani Tuhan. Bukan hanya tempat tinggal yang mereka korbankan waktu itu, tapi juga mereka mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan juga mereka mempersembahkan apapun yang mereka miliki untuk membantu pekerjaan pekabaran Injil. Nah, pertanyaan apa sih yang membuat mereka bisa setotalitas itu dalam melayani Tuhan? Nah, ini jawaban yang paling penting, saudara-saudara. Bahwa mereka sebagai pasangan bukan hanya mendukung dalam pelayanan, tetapi mereka juga adalah pasangan yang bertumbuh di dalam iman dan pengenalan mereka akan Tuhan. Jadi bukan hanya bersama-sama melayani Tuhan, mendukung pelayanan, tetapi yang paling penting, mereka bertumbuh di dalam iman mereka. Nah, kisah para rasul pasal 18 di ayat yang keempat dan ayat 11 mencatat bahwa ketika waktu itu Paulus tinggal bersama mereka, dan setiap hari Sabat Paulus itu berbicara dalam rumah-rumah ibadat, dalam sinagog, dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Aquila dan Priscilla selalu ikut bersama Paulus setiap hari Sabat, ya Bapak Saudara. Dan perhatikan Bapak Saudara, di ayat 11 dicatat bahwa Paulus tinggal di sana, tinggal di Korintus bersama Aquila dan Priscilla itu selama 1 tahun 6 bulan, Bapak Saudara. Jadi selama sekitar 18 bulan Paulus tinggal bersama Aquila dan Priscilla. Dan bukan hanya mereka hidup bersama-sama, bukan hanya mereka bekerja bersama-sama, tetapi ketika Paulus melayani pun Aquila dan Priscilla selalu hadir di sana. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana pesatnya pertumbuhan iman Priscilla dan Aquila. Setiap minggu mereka datang melayani bersama Paulus, mereka mendengarkan firman. Dan setiap hari mereka juga hidup bergaul dengan Paulus. Kita bisa membayangkan betapa luar biasanya pertumbuhan iman mereka pada waktu itu. Karena mereka bukan hanya ikut melayani bersama Paulus, tapi mereka juga tinggal bersama Paulus, seorang pengkhotbah terbesar atau pengajar Alkitab terbesar di masa gereja mula-mula. Betapa luar biasanya pertumbuhan iman dari Aquila dan Priscilla. Kita bisa melihat bahwa Aquila dan Priscilla bukan hanya pasangan suami istri yang hidup bersama-sama, bukan hanya bekerja bersama-sama, bukan hanya menderita bersama-sama, tapi yang terlebih penting, bahwa di dalam kehidupan mereka, sebagai pasangan suami istri, mereka juga mengenal Kristus bersama-sama. Dan itulah yang membuat pernikahan mereka lengkap. Saya membayangkan bahwa waktu itu, meskipun mereka situasinya bekerja sebagai tukang kemah, kalau zaman sekarang mungkin kita pekerjaannya ada yang bekerja di toko, ada yang jadi pengusaha, ada yang bekerja di perusahaan gitu, saudara. Nah, meskipun kita sibuk di dalam pekerjaan kita, meskipun kita fokus mengurus keluarga kita, memelihara keluarga kita, tetapi bagaimana kita dalam kehidupan kita ketika kita di rumah? Apakah ketika kita pulang ke rumah, kita selalu meluangkan waktu untuk duduk membicarakan tentang Tuhan dan tentang firman-Nya? Nah, hal ini yang seringkali terlupakan dalam pernikahan Kristen di zaman sekarang. Kehidupan Aquila dan Priscilla mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana sebagai orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita sebagai orang-orang yang sudah menikah, para suami dan istri, perlu mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Kita perlu untuk meluangkan waktu membaca dan mendiskusikan Alkitab bersama-sama. Kita perlu mengizinkan Tuhan untuk berbicara dalam kehidupan kita. Memang gak mudah, Bapak Saudara. Apalagi buat Bapak Ibu yang bekerja setiap hari gitu, Bapak Saudara. Ketika pulang ke rumah seringkali sudah capek.
ketemu sama anak, sama istri, pengen main sama mereka. Tapi waktu kita akhirnya habis untuk quality time bersama keluarga. Tapi jarang sekali ada waktu kita untuk bisa membahas firman Tuhan bersama-sama, mendiskusikan tentang Tuhan bersama keluarga kita. Nah, ini jadi satu tantangan tersendiri buat kita. Dan saya bersyukur ketika saya mendengarkan sharing-sharing dari bapak-bapak maupun dari ibu-ibu ketika kompak maupun koper gitu ya. Saya melihat bagaimana keluarga-keluarga di dalam GKIP Pengharapan terus berjuang akan hal ini. Bagaimana kita faith talk atau membicarakan tentang Tuhan, mendiskusikan tentang firman Tuhan dalam waktu-waktu kita bersama keluarga kita di rumah. Dan saya pun bersama istri juga sedang berjuang melakukan hal ini karena istri saya bekerja dan saya melayani di gereja gitu Bapak Saudara. Bukan hal yang mudah, tapi kami juga terus berjuang sambil melihat teladan yang juga diberikan oleh Bapak Ibu yang sudah dilakukan selama ini. Nah, ketika kita sebagai murid-murid Kristus ini mau dimuridkan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam teladan kehidupan Kristus, maka kita juga akan bisa naik ke tingkat yang selanjutnya, seperti yang dilakukan oleh Priscilla dan Aquila. Di dalam ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26, kita melihat bagaimana Aquila dan Priscilla sebagai orang-orang yang sudah dimuridkan oleh Tuhan. Mereka sudah menjadi murid-murid Kristus. Mereka nggak berhenti di sana, tapi mereka pada akhirnya dimuridkan untuk memuridkan orang lain. Bagaimana bahwa mereka sebagai orang-orang yang sudah mengenal, sudah menjadi murid, mereka juga pada akhirnya memuridkan orang lain melalui kisah bagaimana mereka membantu Apolos. Kita mengingat bahwa hanya orang-orang yang mau dimuridkan saja, hanya orang-orang yang mau menjadi murid di dalam Kristus yang bisa memuridkan orang lain. Kita melihat di ayat yang ke-23 sampai ayat 24 sampai ayat 26 ini, Saudara. Dikatakan pada waktu itu ada seorang Yahudi yang datang dari Efesus, Korintus bernama Apolos. Ada seorang Yahudi yang datang ke Efesus namanya Apolos. Dia berasal dari Alexandria. Nah, pada waktu itu ceritanya Aquila dan Priscilla ini juga berada di Efesus, menemani Paulus di dalam pelayanannya. Dikatakan bahwa Apolos ini adalah seorang yang fasih berbicara, sangat mahir dalam soal-soal kitab suci, dan dia sebenarnya sudah menerima pengajaran mengenai jalan Tuhan itu sendiri. Apolos punya keterampilan yang begitu luar biasa, bahkan dia adalah seorang yang sangat berkarisma, Bapak Saudara. Ia juga adalah seorang pengkhotbah yang hebat sebetulnya. Tetapi dia belum memiliki pemahaman yang penuh akan berita Injil itu sendiri. Nah, Aquila dan Priscilla ketika mendengar tentang Apolos ini, mereka terkesan dengan ketulusannya, tentang kasihnya kepada Tuhan. Karena Apolos adalah orang yang penuh semangat, tapi sayangnya pemahamannya tentang Injil ini belum lengkap. Firman Tuhan mencatat demikian. Satu hal yang kita bisa teladani, Bapak Saudara, bahwa ketika Aquila dan Priscilla melihat hal ini, mereka tidak langsung mengkritiknya di depan umum. Mereka nggak langsung ngomong, oh Apolos, kamu kurang benar, atau oh kamu salah. Yang benar adalah seperti ini. Nggak seperti itu, Bapak Saudara. Tapi firman Tuhan mencatat dengan begitu baik dan menjadi satu teladan buat kita. Firman Tuhan mencatat bahwa mereka mengundangnya ke rumah mereka. Mereka mengundang Apolos untuk membawa dia ke rumah mereka, dan dengan teliti menjelaskan kepadanya tentang Injil yang benar itu. Aquila dan Priscilla mengajar Apolos dengan penuh kasih. Nah, saudaraku, ketika kita sebagai orang-orang yang hidupnya terlibat dalam pelayanan, apalagi kita yang sudah berkesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan juga, ini adalah satu contoh yang menurut saya sangat baik. Terkadang ketika kita melihat ada rekan pelayanan kita yang mungkin mereka melakukan kesalahan, ada satu kecenderungan kita ingin memperbaiki kesalahan orang lain itu dengan cepat, atau kita ingin menunjukkan kesalahan mereka dengan cepat. Maksudnya baik, supaya mereka mau belajar. Tapi tanpa sadar terkadang cara-cara yang kita lakukan untuk menegur, untuk menunjukkan kesalahan mereka itu caranya kurang baik. Dan tanpa sadar ketika kita melakukannya itu di depan umum, itu bisa jadi satu hal yang menyakitkan buat rekan-rekan pelayanan kita, Bapak. Tapi dari teladan Aquila dan Priscilla ini kita bisa melihat bahwa ketika mereka menegur orang lain yang mereka lihat mereka melakukan satu kesalahan, mereka melakukannya dengan kasih dan dengan kesabaran.
Mereka mengajar bukan hanya untuk menyampaikan kebenaran, Bapak Saudara, tetapi mereka juga melakukannya dengan cara yang penuh kasih, sehingga kebenaran yang disampaikan bisa diterima dan dipahami dengan baik, Bapak Saudara. Kita harus ingat bahwa kita sebagai murid-murid Kristus, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita tuh diutus menjadi saksi, bukan hakim. Saya mau mengutip kembali satu pernyataan Pendeta Yakub Trihandoko yang dulu saya pernah juga sampaikan di dalam khotbah saya, gitu ya, ketika tentang temanya tentang memberi kuasa untuk menjadi saksinya. Nah, dalam pernyataan ini Pendeta Yakub Trihandoko mengatakan bahwa kita tuh dipanggil untuk bersaksi, bukan untuk menghakimi. Karena ia meyakini bahwa dunia itu akan dipulihkan melalui kesaksian, bukan melalui paksaan, apalagi peperangan. Dan tugas kita itu adalah bersaksi, bukan memerangi. Bagaimana kita berbagi transformasi diri, bukan kristenisasi. Nah, kata-kata berbagi transformasi diri inilah yang saya mau highlight, tekankan pada renungan kita hari ini. Kita melihat bahwa bagaimana kehidupan Aquila dan Priscilla itu juga menjadi kehidupan yang bagaimana mereka mau berbagi transformasi diri mereka, sehingga apa yang menjadi kesaksian mereka bukan hanya yang keluar dari mulut bibir mereka, tetapi lebih nyata ditunjukkan melalui kehidupan mereka yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan saya yakin ini juga selaras dengan pemahaman kita sebagai orang-orang Mennonite, Bapak-Bapak. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bersaksi melalui teladan kehidupan kita. Dan kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang boleh memberitakan Injil, terlebih melalui kehidupan kita yang juga sudah diubahkan. Dalam kehidupan Priscilla dan Aquila, kita melihat bagaimana mereka bukan hanya kehidupannya diubahkan, bagaimana mereka bertumbuh di dalam Injil, bagaimana mereka dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain, tapi juga pada akhirnya pasangan ini mau berkorban supaya Injil dapat diberitakan lebih luas lagi. Di Roma pasal 16 ayat yang ketiga sampai yang keempat, dalam satu salam yang diberikan oleh Paulus, salah satunya dicatatkan kepada Priscilla dan Aquila. Paulus mengatakan, sampaikan salamku kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat, baik yang Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Sejak berada di Korintus, Paulus tinggal bersama Priscilla dan Aquila dan bekerja bersama mereka. Dan mungkin pada waktu itu juga keduanya mempertaruhkan nyawa demi Paulus. Kalau kita lihat dalam kehidupan Paulus, kita juga melihat bagaimana Paulus juga sering sekali menghadapi tantangan-tantangan, rintangan yang luar biasa dalam pelayanannya. Bahkan pada akhirnya sampai Paulus dipenjara dan mati di penjara pada waktu itu, Bapak kisahnya dalam kehidupan Paulus. Nah, kemungkinan besar ketika Aquila dan Priscilla menemani Paulus dalam pelayanannya pada waktu itu, mereka juga menghadapi hal-hal yang serupa, tantangan-tantangan yang serupa, sampai akhirnya pada waktu itu mereka harus mempertaruhkan nyawanya untuk Paulus. Nah, Bapak Saudara, kita bisa melihat bagaimana Aquila dan Priscilla benar-benar mau berkorban di dalam ia melayani Tuhan dan membantu pelayanan Paulus. Bukan hanya mereka mau menemani Paulus dari Korintus sampai ke Efesus, bukan hanya mereka menampung Paulus, bahkan menampung Apolos yang waktu itu datang. Suami istri ini bahkan juga mau selalu menolong, menampung jemaat-jemaat orang-orang yang ingin mengenal Tuhan di rumah mereka ketika ada orang yang ingin mengenal Tuhan. Dan Bapak Saudara, kita melihat bagaimana puncaknya Aquila dan Priscilla mau berkorban bagi pelayanan Injil ini, ketika mereka bahkan dicatat mau mempertaruhkan nyawanya bagi pekerjaan, pelayanan, maupun pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Saudaraku, meskipun tidak dicatat secara gamblang, meskipun mungkin mereka lebih banyak berada di balik layar, pengorbanan yang Aquila dan Priscilla curahkan bagi Tuhan ini nggak boleh kita abaikan. Di dalam Roma pasal 16 ini, kita melihat betapa luas dan betapa membekasnya pelayanan yang dilakukan oleh kedua orang ini, oleh sepasang suami istri ini, bagi orang-orang yang mereka layani.
Mungkin bagi manusia mereka bukanlah orang-orang yang besar seperti Paulus. Mereka bukanlah pengkhotbah yang hebat, pengkhotbah yang luar biasa seperti Paulus. Tetapi kita melihat, bagi Tuhan mereka adalah rekan kerja yang berharga. Bapak Saudara, di Amerika ada seorang yang bernama Albert McMakin. Siapa sih Albert McMakin ini? McMakin adalah seorang upahan yang bekerja di sebuah lahan pertanian dan peternakan yang ada di Amerika pada waktu itu. Pada waktu itu ketika Albert McMakin ini baru bertobat dan mengenal Kristus, semangatnya begitu berkobar-kobar. Dan di saat itu, ketika dia baru saja bertobat, ada seorang penginjil keliling yang rutin datang berkhotbah di tempat di mana Albert tinggal ini, Bapak. Dan Albert sering mengajak tetangga ataupun teman-temannya untuk datang dan mendengarkan khotbah dari si penginjil keliling tadi. Dia melakukan ini dengan begitu antusias selama beberapa saat. Sampai satu saat dia keinget, Bapak Saudara. Oh iya, kan dia bekerja di satu pertanian atau peternakan tadi. Dan dia keinget bahwa ada anak majikannya ini belum percaya sama Yesus. Dan anak majikannya ini bukan hanya dia belum percaya sama Tuhan Yesus, tapi dia juga adalah seorang remaja yang nakal, dia suka minum-minum, hidupnya ugal-ugalan lah Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya ketika dia teringat akan anak majikannya ini, dia pun memberanikan diri untuk mengajak anak majikannya tadi untuk ikut datang mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh si penginjil keliling tadi, Bapak Saudara. Tetapi ketika Albert mengajaknya selalu ditolak, terus-terusan ditolak. Tapi Albert gak putus asa, Bapak Saudara. Dia terus berusaha mengajaknya, dan sampai satu saat ketika dia sudah ditolak berkali-kali sama anak majikannya ini, di dalam doanya Albert berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku, supaya Tuhan boleh melembutkan anak majikanku ini, dan Tuhan berikan aku hikmat untuk bisa mengajak anak majikanku ini untuk bisa mendengar berita Injil itu. Nah, di dalam doanya ini pada akhirnya Albert mendapatkan satu ide, Bapak Saudara. Nah, akhirnya Albert meminta anak majikannya tadi untuk ikut, tapi sebagai supir, untuk membantu menyetirkan mobil pickup dan menjemput para tetangganya dan teman-teman yang akan mendengarkan khotbah. Nah, karena tahu cuma disuruh jadi supir, Bapak Saudara, akhirnya anak majikannya ini mau. Oke deh, kalau cuma bantu nyetiran aku mau. Setelah itu mereka pergi untuk mendengarkan khotbah itu. Tapi ketika sampai di tempat khotbah itu, anak majikan ini tetap gak mau keluar dari mobil. Dia duduk di dalam mobil, dan Albert pun akhirnya menemani anak majikannya ini sampai khotbah selesai, dan akhirnya pulang kembali mengantarkan orang-orang yang sedang mendengarkan khotbah tadi. Kejadian ini berlangsung beberapa kali, dan Albert terus berdoa supaya anak majikannya ini bukan hanya mau ikut tapi tetap diam di mobil, Bapak Saudara. Tapi pada akhirnya dia mau turun dari mobil, duduk dan mendengarkan khotbah. Setelah beberapa waktu berselang, akhirnya anak majikannya ini tergerak hatinya dan mau turun dari mobil. Dan di musim gugur tahun 1934, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup si anak. Dan akhirnya anak majikannya ini pun mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan keputusannya hari itu membawa si anak ini menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia, menjadi penginjil yang selalu giat mewartakan kabar baik hingga kehidupannya. Dan anak majikannya ini adalah Pendeta Billy Graham, salah satu pengkhotbah terbesar yang kita miliki di dunia ini. Nah, Bapak Saudara mungkin pernah mendengar kesaksian maupun ilustrasi ini beberapa kali, Bapak Saudara. Tapi ketika saya melihat dan membaca teladan kehidupan Aquila dan Priscilla, saya melihat bagaimana kehidupan Albert McMakin tadi itu juga terwujud nyata dalam kehidupan Aquila dan Priscilla. Saudaraku, sebagian dari kita mungkin tidak akan pernah jadi pengkhotbah yang hebat. Mungkin kita nggak akan pernah jadi pengkhotbah yang besar seperti Billy Graham atau seperti Paulus ataupun Apolos, saudara. Tapi kita bisa meladani teladan kehidupan Albert McMakin tadi, dan juga teladan kehidupan Aquila dan Priscilla, untuk jadi pelajar firman yang setia dan senantiasa mau membuka diri bagi mereka yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Karena mungkin saja orang-orang yang selama ini kita didik, anak-anak muda yang selama ini kita bimbing dan kenalkan kepada Kristus, di kemudian hari dapat berdampak besar bagi pelayanan Tuhan Yesus, seperti Apolos dan Billy Graham. Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberikan kita kepercayaannya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Satu tugas yang gak mudah, Bapak Saudara.
Tapi ingatlah, di dalam Matius 28 tadi, dia bukan hanya memberikan perintah untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Yang paling penting di bagian akhir, Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa ia akan menyertai kita senantiasa. Karena itu Bapak Saudara, marilah kita terus berjuang menjadi orang-orang yang terus bertumbuh dalam firman Tuhan, terus menjadi pelajar firman yang setia, dan terus mau membuka diri bagi mereka yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Karena ingatlah, suatu saat nanti, mungkin saja anak-anak kita, anak-anak muda, generasi muda yang kita bimbing dan ajarkan mengenai firman Tuhan ini, suatu saat nanti mungkin saja mereka juga Tuhan pakai menjadi pelayan Tuhan yang setia dan berdampak besar bagi pemberitaan Injil Tuhan di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah diberitakan. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh terus menjadi pelajar firman Tuhan yang setia. Kami boleh terus berjuang untuk boleh mengenal Engkau dan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan terlebih Tuhan, melalui kehidupan kami yang sudah diubahkan ini, kami mau terus hidup berbagi transformasi diri kami pada orang-orang yang belum mengenal Kristus, sehingga semakin banyak orang lagi semakin mengenal Tuhan, khususnya melalui teladan kehidupan kami yang sudah diubahkan. Kami mau serahkan kami mau serahkan keluarga kami mau serahkan generasi muda yang ada di gereja kami dalam tangan-Mu, agar mereka juga boleh menjadi orang-orang yang rindu mengenal Kristus dan punya hidup yang diubahkan oleh Engkau dalam kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Diakon Juliana. Terima kasih Bapak Nikolas Evan Setiawan yang sudah memberikan dan membagikan berkat buat kita semuanya di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah kita semuanya juga diberkati, ya kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kita sebelumnya akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersiapkan doa syafaat kita dengan menaikkan satu pujian, Adakanlah Waktu. Nanti doa penutup akan ditutup oleh Bapak Nikolas ya.
berdoa untuk setiap seluruh jemaat GKMI Pengharapan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami mau menyerahkan seluruh jemaat GKMI Pengharapan dimanapun kami berada, agar kiranya kuasa Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami. Dan kami pun sebagai pengikut Kristus, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan kami akan Tuhan. Dan kami boleh terus menjadi Tuhan pakai menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan doa kami ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.